Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anis Saila Fajrin SPD. Saya adalah guru PAI dari SMP Negeri 13 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pemahaman merdeka belajar yang sebelumnya sudah saya pelajari pada topik di platform Merdeka Mengajar. Berikut beberapa poin yang akan dibagikan. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik kita perlu menghayati dan memaknai pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Belajar adalah kebutuhan yang berkesinambungan bagi setiap individu. Proses belajar begitu penting bagi setiap pendidik dalam rangka mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berdaya dan merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Peserta didik pada zaman sekarang begitu lekat interaksinya dengan teknologi. Internet menjadi salah satu sumber belajar utama. Untuk menjadi pendidik yang sesuai dengan digital natif seperti saat ini, maka tingkatkan terus kapasitas diri dalam mendampingi laju kembangnya peserta didik. Pendidik itu menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik supaya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup kekuatan kodrat tersebut. Peran sebagai guru yang dicita-citakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru memiliki peran untuk memberi ilmu demi kecekapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kehidupan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya di masa depan. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat masih anak-anak. Dalam memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, pendidik mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Oleh karena itu, pembelajaran mesti memiliki tujuan karena akan membentuk masyarakat, budaya masa depan. Jadilah guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh mereka. Pendidik perlu adaptif atau menyesuaikan terhadap perubahan. Yang kedua, poinnya adalah tentang mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain menuntun, guru juga berperan mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin supaya terciptanya kelancaran hidup dan semakin baik adabnya setiap murid. Di dalam pendidikan secara menyeluruh itu ada istilah konvergensi. Konvergensi adalah hubungan antara garis dasar yaitu potensi murid dan garis keadaan yaitu kesempatan murid untuk berkembang. Buah dari tuntunan dalam pendidikan adalah berkembangnya akal budi murid. Pendidikan satu abad. Sistem pendidikan kolonial Belanda dengan metode perintah dan sanksi dan sistem penilaian yang terlalu berorientasi pada ranah kognitif merupakan kebiasaan dalam dunia pendidikan kita yang belum hilang sampai saat ini. Lalu Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem pendidikan yang humanis, kultural, dan transformatif, yaitu sistem Among. Slogannya 1. Ing ngarsa sung tolada. Artinya seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yaitu seorang guru harus memberikan semangat pada murid. Terakhir, tuturi handayani, yaitu seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Kemudian poin selanjutnya yaitu materi tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa poin yang saya rangkum sehingga menjadi
sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak yang begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik lahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan terakhir, guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian, materi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Budi pekerti adalah perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kodrat anak diibaratkan seperti kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Tugas pendidik adalah memperjelas arti dari tulisan dan coretan tersebut. Kemudian, materi tentang mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Pandangan pendidik tidak selalu sama dengan peserta didik untuk siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Terakhir, fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan peserta didik supaya siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Itulah beberapa hal terkait materi yang saya dapatkan selama mempelajari topik 2 tentang pemahaman merdeka belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.